Ya, ini dia ada Pak Apin, seorang platinum agency yang bergabung Agustus 2015. Kemudian mencapai yang berproses dari posisi tim agency sampai platinum di 2017. Artinya hanya butuh 2 tahun saja Bapak Ibu ya, sampai di platinum agency. Saat ini tinggal di Kota Tangerang dan sudah mendapatkan trip gratis Korea bersama dengan leader-leader 3i. Latar belakang adalah agen asuransi konvensional. Berapa lama di sana? Kita langsung ngobrol dengan Pak Apin. Selamat siang Pak Apin. Ya, siang Bu Esther. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera, sukses selalu ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Lagi kondisi COVID ya. Ya, betul sekali Pak Apin. Nah, Pak Apin ini kan dari latar belakang, Pak Apin adalah seorang agen asuransi konvensional dulunya sebelum di 3i Networks. Kalau kita bicara tentang asuransi nih ya Pak ya, mungkin dulu Pak Apin sebelum di 3i kan gencar banget gitu mencari target, mencari nasabah, prospek kiri kanan, prospek sana sini untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya asuransi. Pengalaman yang Pak Apin dapat ketika prospek orang dan mengedukasi tentang asuransi rata-rata nih Pak, menolak, negatif, atau positif nih Pak? Ya, rata-rata di masyarakat Indonesia masih banyak menolak ya. Masih banyak yang menolak. Tapi karena kita tahu bahwa manfaat dari produk asuransi itu sangat diperlukan oleh setiap kepala keluarga, setelah kita memberi penjelasan ya sebagian berubah dan menjadi positif itu. Iya, baik. Dan Pak Apin, sebetulnya alasan mereka untuk menolak itu apa Pak? Kalau menurut Pak Apin sendiri? Nah, karena mereka tidak memahami ya bahwa gini loh, kita asuransi itu sebenarnya kan mengalihkan resiko kepada pihak ketiga jika terjadi suatu resiko nilai ekonomis dengan kita. Sebenarnya kita beli asuransi itu hanya mengalihkan resiko untuk memprotek kita punya nilai ekonomis. Contoh misalnya saya bekerja sebulan harus gaji 10 juta. Sebenarnya saya udah wajib membeli sebuah asuransi saat saya mempunyai penghasilan 10 juta. Ya kan? Untuk apa? Untuk memprotek jika terjadi satu resiko, misalkan saya dipanggil Tuhan, ya kan? Setidaknya sudah ada uang pertanggung jiwa untuk menggantikan nilai ekonomi saya, mungkin 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Walaupun saya tidak ada, keluarga saya masih terus jalan. Karena asuransi itu kan sebenarnya dibeli bukan untuk kita, ya. Kita beli asuransi itu karena tujuannya itu buat keluarga. Nah, ini saya bercerita sedikit Bu Esther. Yeah. Saya beli asuransi dulu itu tahun 2003. Waktu itu saya dagang. Datang temen ke rumah, dia ceritakan tentang produk asuransi. Nah, kalau kita dagang itu kan ada utang piutang, betul nggak? Nah, bagaimana? Saya berpikir waktu dulu ya, kalau saya ambil satu polis asuransi, setidaknya jika terjadi resiko dengan saya tidak ninggalin utang. Nah, itu yang saya pikirkan dulu waktu saya masih 2003 itu. Jadi waktu itu saya ambil satu produk asuransi yang ada uang pertanggungan jiwa, yang ada kesehatannya. Waktu itu masih tren ya, kesehatan dan OP. Nah, saya jalankan itu, saya lihat penting gitu loh. Penting. Cuma banyak orang tidak sadar, Bu. Banyak orang tidak sadar bahwa membeli asuransi dipikir, wah ntar nyumpahin katanya. Yeah. Ya kan, gitu. Jadi nggak sadar. Kalau saya memang sadar karena saya melihat saya baru menikah 2002, 2003 itu anak pertama saya. Saya berpikir kalau Tuhan ambil saya, ya kan, apa yang saya bisa kasih ke keluarga saya, setidaknya untuk biaya kehidupan berapa tahun ke depan. Nah, kalau kita memahami konsep ini, sebenarnya asuransi itu sangat penting, teman-teman. Ya, sangat penting. Nah, makanya kalau masyarakat mungkin di Singapura, mereka sangat konsen untuk membeli produk asuransi. Mereka tuh mencari. Jadi agennya nggak usah seperti kita, harus datang-datang promosi. Mereka butuh, mereka datang ke kantor asuransi untuk membeli produk asuransi. Nah, di kita, di Indonesia, itu belum seperti itu. Ya, masih sedikit orang yang sadar akan asuransi. Mereka menganggap ini tidak baik lah, dan lain halnya. Padahal sekarang ya, dalam perjalanan kita terbang pesawat apapun, kan sudah ada asuransinya. Betul.
sudah lengkap ya asuransi. Makanya teman-teman saya mau katakan sebenarnya kita sebagai agen asuransi ini peluangnya sangat-sangat besar di Indonesia. Nah, kenapa saya katakan besar? Karena masih banyak masyarakat Indonesia yang menolak asuransi. Nah, saat ada masih banyak penolakan, itulah sebenarnya ada sebuah peluang. Jadi kesempatannya tuh untuk bersaing itu masih sangat luas sih, dan peluangnya masih sangat besar seperti itu Bu Esther. Ya, baik Pak Pin. Nah ini kita lanjut lagi nih, menarik kalau kita bahas tentang asuransi ya. Karena sebelum di 3i Networks ini saya juga memang buta dan memang negatif ya terhadap asuransi itu sendiri. Kenapa? Karena ini mungkin mewakili sebagian besar. Karena pertama, kita kalau di asuransi itu uangnya nggak ada. Itu Pak. Kemudian kalau di asuransi itu klaimnya susah, amit-amit gitu. Nah, kalau agennya udah nggak ada, kita juga kebingungan. Tapi dengan perkembangan teknologi sekarang, walaupun nggak ada agen pun, kan kantornya ada di mana-mana. Sebut saja mungkin asuransi X ya. Kan kantornya kita udah bisa search di Google, langsung datangin ke sana. Yang penting ada nomor polisnya, itu udah bukan problem lagi. Yang menjadi problem gini Pak. Hubungannya asuransi dengan 3i Networks. Kenapa 3i Networks ini unggul dan produk dari 3i Networks ini kenapa lebih unggul daripada mungkin sebut saja dengan asuransi yang lain. Tapi kalau misalkan kalau kita mau compare ya Pak ya, sebetulnya memang beda produk ya. Ini kita kita lagi ngomong kalau misalnya apple to apple ini sebetulnya enggak, karena memang beda produk. Nah dari pandangannya Pak Apin sendiri, gimana caranya nih pandangannya tentang hal ini? Ya, kalau asuransi tadi saya katakan itu sebenarnya mengalihkan atau memprotek kita punya nilai ekonomis gitu, melindungi kita punya nilai ekonomis. Nah ini penting untuk kita miliki ya. Nah kalau di 3i ya ini masalahnya begini. Kenapa hari ini 3i itu kok gampang jualnya dibanding asuransi lain? Nah, kita sekitar 2014 kalau nggak salah ya BPJS itu sudah ada, baru ada ya kalau nggak salah ya. Betul. BPJS sebelumnya nggak belum ya BPJS. Nah, jadi pemerintah kita sendiri itu memberi pelayanan untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan adanya BPJS itu. Jadi kalau orang sakit setidaknya berobatnya sudah di cover oleh pemerintah dengan premi yang cukup murah ya. Dulu sebelum ada BPJS ya, kita sakit, kita banyak lihat lah orang sakit kadang-kadang bisa miskin karena sakit loh. Betul. Bisa miskin, hartanya bisa kejual. Nah dengan ada BPJS ini sudah banyak menolong banyak orang. Nah 3i hadir itu tepatnya di Januari 2014. Makanya itu pas BPJS kurang lebih baru jalan lah gitu, baru mulai betul sekali Pak. Jadi saya waktu melihat 3i ini berbeda dengan proteksi. Karena kalau proteksi ya BPJS kalau yang nasional sudah ada toh. Kalau mau lebih baik pelayanannya ya kita bisa ngambil yang swasta. Kan banyak yang swasta itu. Ya, semuanya sama-sama penting. Nah, 3i kelebihannya begini. Di 3i ini kan PAID, premi asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Ya. Jadi porsi investasi kita di sini memang tujuannya lebih ke porsi investasi. Nah, orang mengatakan Pak kalau beli asuransi itu ya seharusnya proteksi, ya kan? Ya saya setuju dengan hal itu. Tapi kalau memang kita mau beli proteksi, ya belilah proteksi yang murni. Ada kok. Seperti BPJS itu asuransi proteksi yang murni. Jadi saat kita bayar memang angus uangnya per tahun, per bulan. Dan asuransi jenis seperti itu lebih murah. Contoh kita beli uang pertanggungan jiwa besar itu, beli aja angus per tahun nggak apa-apa. Ya sakit kritis angus per tahun. Nah, yang menarik kan kita ini dikaitkan dengan investasi tadi, ada unit link di situ. Nah, kalau unit link itu, ya kan, kita di 3i ini memang memberi perlindungan proteksi yang minimal, ya minimal. Nah, lebih kepada investasi dan ini sangat cocok dengan kita masyarakat Indonesia, ya kan? Dengan 350.000, 700.000 dan 1 juta, hampir seluruh masyarakat Indonesia itu bisa jika mereka mau. Ya, jika mereka mau. Makanya saya kalau nawarin ke mereka tuh Bu Esther begini, saya ceritakan begini. Hari ini anggaplah kita punya anak. Contoh saya dah.
Saya itu 2015 bulan Agustus ya saya join di program ini, saya hitung anak saya waktu itu SMP. Jadi SMP 5 tahun lagi dia akan kuliah. Nah kuliah itu kalau di yang sedang-sedang saja ya mungkin puluhan juta lah, di bawah 50 juta masih ada yang sedang-sedang. Nah, kebetulan tahun ini anak saya itu daftar di Trisakti 35 juta, diskon 7 juta, bayar 28 juta cuma ya. Jadi bayar 28 juta. Nah, saya waktu ikut RIA itu memang tujuannya untuk itu, untuk menyiapkan dana pendaftaran anak saya kuliah lah, setidaknya gitu. Makanya saya waktu ikut saya ambilnya program 700.000. 700.000 kalau kita kali dengan 60 bulan, 5 tahun premi kita, MPP kita hanya 5 tahun masa bayar kita, itu 42 juta. Nah setelah dipotong dengan akuisisi sekitar 5 tahun itu 21%, kalau kita jumlahkan, itu 8 juta sekian akuisisinya. Tapi karena kita ngambil preminya 700, porsi investasinya lebih besar daripada yang 3,5. Ya, jadi kita beli unitnya itu, mencicil unitnya itu lebih banyak. Nah, di situ ada pertumbuhan nilai investasi. Saya waktu ikut itu masih ingat itu saya beli 2.500 per unit. Nah, hari ini kan 3.440 rupiah per unit. Ya, berarti ada kenaikan cukup ya. Cukup bagus kenaikan investasinya. Ya kan? Jadi secara nggak langsung kalau kita misal sudah kerja puluhan tahun, ya kan? Kadang-kadang menabung ya, kita kutip menabung itu orang menganggap nanti aja. Ya kan? Tahu-tahu saat dia butuh, makanya dia kalang kabut tuh. Bisa jual ini, jual itu. Apalagi mau masukin anaknya sekolah, kuliah gitu Pak Wester. Banyak kok mereka gadai itu, gadai ini, betul nggak? Ya, betul. Karena mereka tidak mempersiapkan dari awal gitu loh. Makanya saya waktu ikut ini, saya mempersiapkan dari awal, akhirnya ya saat anak saya mau kuliah, ya ada uang situ. Ya kan? 35 juta nilai investasinya waktu itu hampir 34 sekian lah gitu. Ya, waktu 5 tahun jalan itu. Nah, orang mengatakan, Pak, kan ada selisih, rugi dong. Sering itu orang katakan. Nah, menurut saya tidak rugi. Kenapa? Karena di luar daripada investasi itu sendiri, saya sudah mempersiapkan sebuah warisan untuk keluarga saya senilai 42 juta. Nah, misalkan dipanggil Tuhan pun ya untuk daftar biaya kuliah anak saya cukup kok 42 juta. Ya kan? Itu bahasanya seperti itu, sederhana. Tapi di kelebihannya apa lagi? Kelebihan daripada program TRIA yaitu yang ketiganya tadi, yaitu ada manfaat bisnisnya. Nah, manfaat bisnis itu kan kalau kita kerjakan, saya ingat waktu itu awal-awal ngajak 6 orang ya. 6 orang saya dapat bonus itu 2.091.000. Masuk tim agensi langsung ya. Nah, di bulan itu. Jadi dapat 2.091.000, saya bayar 700 masih lebih. Ya kan? Jadi menabung proteksi di TRIA itu Bu Esther, saya benar-benar bukan dari duit pribadi, jadi memang dari komisi saya tabungkan. Nah ini sebenarnya kalau kita bisa mengedukasi masyarakat Indonesia untuk melakukan hal ini, saya rasa gampang ya. Market kita masih sangat luas. Ya, jadi marketnya masih sangat luas. Nah itulah beberapa keunggulan Bu Esther, karena banyak orang tidak bisa menabung Bu Esther melalui program TRIA ini. Kemarin kami testimoni di meeting group, mereka mengatakan, Pak saya udah kerja puluhan tahun, nggak bisa nabung. Tapi bersyukur melalui TRIA saya punya 7 polis. 7 polis nilai investasi sekitar 6-7 juta, berarti 40-an juta. Hari ini, ya kan, mitra saya itu udah ada saldo 40-an juta. Di mana kerja puluhan tahun, di banknya nggak ada, di rekening bank nggak ada saldo gitu loh. Nah, bukan hanya satu orang, banyak sekali mereka mengatakan hal ini. Jadi semakin yakin Bu Esther ya, hari ini kita semakin yakin bahwa program TRIA ini benar-benar sangat cocok ya untuk masyarakat kita yang mungkin ya mereka sebagai karyawan yang nggak bisa nabung, ya dipaksa sedikit lah untuk kebaikan. Ya, baik. Jadi Pak Apin ini sebetulnya sekarang ini pun masih agen asuransi ya. Tadinya agen asuransi konvensional, di TRIA pun masih tetap sebagai agen. Saya sedikit teralat, tadi saya bilang mantan. Nah, Pak Apin jadi menarik ya, memang di TRIA Networks ini memang dia mengcover ya, meminimalisir resiko kalau terjadi resiko meninggal dunia. Nah, mungkin yang di asuransi yang lain kalau ingin mendapatkan manfaat yang lebih boleh ikut ya, seperti tadi Pak Apin bilang, ya mungkin yang lebih maksimal. Kalau di TRIA Networks ini memang kita beda ya, kita fokusnya lebih ke investasinya, lebih banyak ke investasinya.
Nah, trauma-trauma yang kebanyakan mungkin teman-teman ada nggak yang ingin mau bertanya nih sebelum Pak Apin lanjut ya, karena kita masih ada waktu. Apa pernah nggak teman-teman mungkin selama ini punya ganjalan prospek, terus ditanyain orang ya mengenai asuransi dan mungkin kalian nggak bisa jawab. Boleh nih ditanyakan di sini, dibantu dijawab oleh Pak Apin. Nah, kemudian Pak Apin mengenai biasanya itu kegagalan, kenapa orang trauma dengan asuransi karena agent itu di awal itu tidak menjelaskan transparansi biaya-biaya seperti akuisisi dan mungkin ada istilah hutang. Biaya asuransi terhutang mungkin. Ya betul. Nah itu bagaimana Pak untuk bisa menjelaskan mungkin supaya kita juga bisa memahami lebih lagi sehingga ketika menghadapi orang-orang yang seperti ini kita udah punya nih jawabannya nih Pak. Ya. Sebenarnya asuransi itu biasa saya dapat ya di asuransi lama itu saya dapat banyak hal ya di situ kami di training. Kalau perusahaan asuransi mentraining agent itu udah benar dan tepat. Ya, cuma kadang-kadang kalau di agensinya itu yang tidak benar-benar di training secara transparan. Ya, karena saya dulu di agensi belajarnya, ada juga di kantor pusat ya. Nah, kalau di agensi itu mereka hanya menjelaskan bahwa kalau kita ikut program asuransi ini loh manfaatnya. Sakit Anda dapat 500 juta, meninggal Anda dapat 500 juta. Sakit kritis Anda dapat 300 juta. Kalau Anda sakit diobati ya kan dengan limit mungkin 250 juta atau 500 juta per tahun. Nah, terus kalau misalkan sakit kritis ya kan bebas premi dan lain halnya. Jadi dia hanya jelaskan tentang manfaat-manfaatnya saja. Nah, mereka tidak secara transparan menjelaskan tentang biaya. Ya, itu saya sendiri mendapatkan training dulu di kantor agensinya kurang lebih seperti itu. Jadi akhirnya itu terjadi dalam hal kesalahan menjual, mis-selling. Nah, karena kita hanya di training manfaat, ya kan, tidak pernah dibahas tentang investasinya. Nah, hari ini terjadi bom waktu, banyak sekali kita dengar ya di surat kabar ya, orang komplain tentang unit link. Itu bukan salah di unit linknya, teman-teman. Itu salah saat penjelasan di awal, banyak agent itu tidak transparan, atau mereka mungkin tidak paham, tanda kutip ya, tentang biaya-biaya. Sebenarnya di asuransi itu sangat jelas, pertama itu pasti ada biaya akuisisi, ya. Itu yang diambil oleh perusahaan untuk membayar salah satunya komisi agent dan operasional perusahaannya. Nah, di luar daripada itu ada biaya asuransi dasar, coy-nya, ya cost of insurance-nya. Nah, itu sesuai dengan uang pertanggungan berapa besar. Nah, terus ada cornya, cost of rider. Nah, asuransi tambahan. Asuransi tambahan itu apa? Di situ ada sakit, ya kan, ada sakit kritis, ada kartu berobat, waiver payer, ya kecelakaan. Nah, itu tambahan. Nah, terus ada cuanya, cost of admin. Jadi ada biaya admin. Nah, 3 biaya ini, kalau biaya pengelolaan tidak terlalu besar ya. Nah, 3 biaya ini yang harus kita pahami dasarnya. Nah, kalau di insuran lain itu biasa karena mereka menjual proteksinya UP, uang pertanggungan besar, asuransi dasarnya besar, berarti biaya asuransinya pasti tinggi, lebih tinggi ya. Nah, di kita asuransi dasar, kita hanya menjual asuransi dasar yaitu uang pertanggungan 60 kali premi. Nah, sudah tentu biaya asuransi kita pasti lebih rendah. Ya, saya nggak bilang mahal atau itu, tapi lebih rendah dibanding asuransi yang jual nilai proteksi yang tinggi. Nah, kalau di sana karena UP tinggi, biaya tinggi. Nah, kalau kita UP-nya rendah, biayanya rendah. Nah, yang kedua, asuransi tambahan. Nah, kita tidak ada rider. Asuransi tambahan tidak ada di 3i Network itu. Nah, kalau di tempat lain, rata-rata mereka pasti ada ridernya, rata-rata. Bisa nggak mereka nggak mau rider? Bisa. Tapi rata-rata pasti jual rider. Nah, ketiga, admin. Admin di kita cukup murah ya, 25.000, di tempat lain masih banyak di atas kita, di atas 25.000 per bulan. Nah, 3 hal ini yang mempengaruhi nilai investasi kita jangka panjangnya. Makanya sering orang mengatakan, saya pernah prospek lah waktu itu, prospek salah satu ketemu agen asuransi yang sudah lama puluhan tahun, dia mengatakan gini, kami tidak jual unit link,
karena unit link itu rugi. Nah, bahasa dia begitu. Nah, terus saya bilang, oke Bu, kalau Ibu menganggap itu rugi, coba Ibu bantu saya. Tuliskan 3 saja jenis unit link apa aja yang rugi jangka panjang. Nah, karena sebenarnya unit link itu saat diluncurkan dengan harga 1.000 per unit, nah rata-rata itu hari ini naik gitu, jangka panjang tuh naik. Bisa 2.000, bisa 3.000, 5.000, 10.000. Ya kan? Terbukti dengan program kita di Karing Promek aja dengan diluncurkan 2.006 Rp1.000, hari ini sudah 3.400 lebih. Bahkan ada unit link yang 17-an ribu per unitnya. Jadi kalau kita menganggap investasi unit link rugi itu ya kurang tepat. Bukan ruginya di situ. Yang membuat nilai tunai nasabah itu habis sebenarnya bukan di investasi unit linknya. Yang membuat nilai tunai itu habis pertama karena ada rider yang besar. Nah, cobalah teman-teman kalau punya asuransi konvensional, saya buka sedikit ya. Misalkan premi 1 juta. Nah, lihat UP-nya berapa, ya kan? Dan biaya asuransinya berapa. Terus lihat ridernya berapa, biaya asuransinya berapa. Nah, setelah dipotong akuisisi, misalkan ada nilai tunainya 200.000. Nah, terus kita lihat biaya-biaya ridernya berapa. Biaya ridernya bisa di atas 200.000. Makanya itulah ada biaya asuransi terhutang. Ya, di tahun kedua, tahun ketiga itu nilai investasinya bukan naik, dia turun. Ya. Tapi ya kalau yang paham beli sih nggak ada masalah. Cuma bagi masyarakat yang nggak paham, yang nggak dijelaskan, ya ini yang jadi problem seperti yang beberapa yang di koran itu kan. Ya, mereka membelinya nggak dijelaskan, dengan agennya nggak jelaskan dengan benar. Ya ini jadi masalah. Ya kalau kita jelaskan dengan benar nggak masalah. Saya punya asuransi kesehatan setiap bulan bayar 2 juta lebih. Limit kesehatan 1M. Memang saya alokasikan, saya paham. Ya sakit nggak sakit, pakai nggak pakai, pokoknya setiap bulan saya harus keluar 2 juta sekian untuk memprotek kesehatan saya. Nah karena kita paham belinya, ya nggak masalah. Tapi kan banyak di luaran orang nggak paham. Nah makanya tugas kita sebagai agent 3A ini, marilah hari ini kita menjelaskan dengan benar supaya di kemudian hari kita tidak dikomplain orang. Nah saya waktu dulu dikomplain ya saya terima, saya hadapi. Memang waktu itu salah penjelasan. Ya kalau udah salah kan nggak bisa diulang lagi. Ya kita harus hadapi. Ya kan? Nah, tapi hari ini ke depan jangan lagi kita salah dalam presentasi. Jelaskan pentingnya akuisisi sekian potongannya. Jadi investasi kita 5 tahun kemudian itu sekitar kalau yang 3,5 itu ya kurang lebih 15 juta, 13 sampai 16 juta lah kurang lebih nilai investasi kita 5 tahun ke depan. Kita jangan bicara 30 tahun ke depan. 30 tahun ke depan boleh nggak bicara? Boleh. Coba lihat di nilai investasi yang rendah. Tapi jangan yang sedang atau tinggi. Di asumsi kita tuh kan ada nilai asumsi unit link kita ada asumsi 6%. Jadi kalau teman-teman mau presentasilah pakai asumsi 6% kurang lebih. Ya. Supaya kita nggak dikomplain orang ke depannya. Nah kalau saya sekarang menjual teman-teman saya tidak harus dia closing. Yang penting dia ngerti, dia beli itu lebih enak buat saya ya. Enggak seperti dulu yang nggak paham ya, kita jelaskan penting closing. Sekarang enggak. Jadi saya jelaskan plus minusnya gitu. Nah, kalau orang udah paham, dia akan beli. Walaupun dia tidak dapat komisi 1 rupiah pun, dia akan bayar terus preminya. Nah, karena produk kita ini ada manfaat produknya. Ya, bukan hanya bicara investasi, manfaat produknya. Tapi kalau kita gabungkan dengan income, ya jadi menarik. Nah, jadi menarik begini. Kalau misalkan kita bicara mau membuka sebuah usaha, ya. Misalkan modalnya perlu 21 juta. Nah, mungkin kita sewalah sebuah kios ya kan 21 juta. Nah, itu kan harus kita kerjakan. Kita harus kelola kios kita, buka warung atau apalah kafe gitu kan. Nah, setiap hari kita harus kelola kios kita ya kan. Kalau kita kelola dalam 5 tahun itu tidak menghasilkan yang baik, otomatis kita nggak perpanjang lagi 5 tahun ke depan. Nah kalau nggak perpanjang, ya berarti kan pasti uang sewa kita 21 juta tuh udah pasti nggak kembali. Kalau kita nggak jalan usahanya. Tapi kalau kita misalkan kerjakan kelola dagang kita tuh ngasil, ya 21 juta yang uang sewa itu nggak masalah karena hasil
bisnisnya lebih besar daripada uang sewanya. Coba kita bandingkan dengan bisnis 3i. Bisnis 3i 21 juta yang paling rendah premi 5 tahun. Ya, tapi Anda tidak usah mencicil. Nggak usah bayar sekaligus 21 juta. Cukup Anda bisa mencicil 3,5, 3,5, 3,5, 3,5. Anda kerjakan bisnis ini sungguh-sungguh selama 5 tahun. Nah, jika sampai tidak berhasil, ya kan? Anda masih ada uang kembali loh. Dari premi yang Anda setor itu masih kembali kepada Anda di awal tahun ke-6 setidaknya 13 sampai 16 juta. Ya kan? Berarti kan selisih 5-6 juta lah kurang lebih selisihnya. Nah, kalau kita pakai bisnis, ya nggak rugi, nggak ada ruginya. Ya kan? Apalagi produk kita memberi sebuah proteksi. Karena sebenarnya kalau kita membeli produk asuransi itu nggak bisa kita hitung dengan, kita ukur dengan untung dan rugi, teman-teman. Kenapa saya bilang nggak bisa diukur dengan untung dan rugi? Ya kan? Karena kalau terjadi resiko meninggal baru bayar sebulan, perusahaan bayar 21 juta. Apakah untung? Kan nggak untung. Ya? Makanya pahami dulu, niat kita membeli asuransi ini sebenarnya untuk memprotek kita punya nilai ekonomis. Ya, mengalihkan resiko kita saat terjadi resiko seperti itu. Ya, jadi sederhana teman-temannya. Ya, jadi teman-teman kalau ada misalkan bilang, oh asuransinya rugi, ya kan? Coba Anda bayangkan hari 5 tahun Anda masuk asuransi di 3i, 5 tahun kemudian saldo ada 15 juta. Tapi Anda dalam kondisi prima, sehat, bisa bekerja, rugi nggak? Enggak tuh. Ya kan? Coba masuk nih 2 bulan terus meninggal, cairlah 21 juta. Untung nggak? Nggak untung. Ya. Kenapa? Ya karena ada yang meninggal, baru cair uang pertanggung jiwa itu. Makanya membeli asuransi itu tidak bisa kita cari untung dan rugi. Kalau Anda mau bicara untung dan rugi, bicara bisnisnya. Ya kan? Membeli produk itu sebagai cara untuk memiliki bisnisnya. Makanya kita bayar premi 3,5, 700 dan 1 juta itu cara untuk memiliki bisnisnya. Nah, kalau Anda mau untung ya kerjakan bisnisnya. Nah, itu baru untung. Seperti Anda sewa ruko tadi, ya kan? Anda bayar sewa itu, ya kan? Anda punya hak usaha. Nah, kalau mau untung Anda kelola hak usaha Anda itu. Bukan uang 21 jutanya yang Anda bikin Anda untung, nggak untung itu. Anda harus kelola hak usaha itu baru bisa untung. Sama dengan 3i, kita ikut premi 3,5 700 juta itu bukan bicara untung dan rugi. Itu hanya jalan, ya kan? Untuk kita bisa memiliki hak usahanya. Makanya kalau mau untung dan rugi ya kerjakanlah bisnisnya. Dijamin nggak rugi kalau teman-teman kerjakan bisnisnya. Ya kan? Anda dapat 5 orang aja bisa komisi 1 juta, dari komisi bisa buat bayar premi. Ya kan? Ya digaransi nggak rugi kalau Anda kerjakan bisnisnya. Ya. Jadi simpel teman-temannya. Mungkin kalau teman-teman ya luar biasa, sangat simpel sekali di bisnis 3i Networks ini ya. Kita punya kesempatan untuk mengerjakan bisnisnya dan mendapatkan bonus setiap bulannya. Jadi memang kita perusahaannya adalah perusahaan asuransi, tapi program yang dikeluarkan yaitu 3i Networks ini memang beda dan istimewa dibanding asuransi-asuransi yang lainnya, karena di sini kita fokusnya investasi jangka panjang hanya 5 tahun saja, kemudian sudah mendapatkan proteksi jiwa dan hanya mengajak 3 orang menghadirkan mereka untuk mendengarkan seminar atau presentasi di BOP ini. Mereka bisa mendapatkan informasi yang jelas dan baik sekali. Bapak Ibu kira-kira terinspirasi, sudah mulai paham ya dari penjelasannya Pak Apin tadi. Dan sangat beruntung Pak Apin, banyak yang sudah komen ya, sangat beruntung bergabung di 3i Networks memang. Kali ini saya membuka pertanyaan karena dari tadi sudah ada beberapa yang ingin bertanya. Pak Sandy mungkin bantu untuk bukakan mic-nya. Ini yang ingin bertanya ada Pak Abdi Gunanto, silakan Pak Abdi. Sudah sangat jelas ya, terima kasih Pak Apin yang sudah menginspirasi siang ini. Pak Apin sudah standby? Ya, silakan Bu. Wah, teman saya itu Pak Abdi. Pak Abdi maksudnya. Wah. Lagi di luar kota deh kayaknya.
Halo, selamat siang Kimpin. Nah, ini guru saya ini di asuransi nih. Videonya Pak Abdi dinyalakan dong. Luar biasa, pemain asuransi ikut nyemplung di 3A ya Pak. Selamat Pak, Anda sudah berada di jalan yang tepat dan di jalan yang benar bersama 3i Network. Nah, Pak Apin, terima kasih atas penjelasannya. Halo, kedengeran nggak suaranya? Jelas, Pak. Videonya Pak dinyalakan Pak Abdi. Terima kasih atas penjelasannya, ini sangat menarik. Ini sangat menarik ke akar rumput karena betul-betul banyak yang mengalami kegagalan paham. Sekali nabung, bulan depan udah nggak nabung. Karena para agen tidak tuntas menjelaskan dari sisi biaya akuisisi. Saya tidak mau membahas masalah tentang biaya akuisisi, tetapi yang menarik bagi saya adalah jika mau untung di 3i Network ini adalah jalankan bisnisnya, itu sepakat. Nah, spesifik di situ, pertanyaan pertama adalah, karena di dalam ruangan Zoom ini banyak akar rumput, saya pengen Pak Apin untuk berbagi ilmu, bagaimana sih cara meyakinkan orang-orang pemain asuransi yang kami rekrut, yang notabene ya, kami bukan pemain asuransi dan sama sekali tidak mengerti asuransi. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, kami salut, kami apresiat buat Pak Apin, posisi platinum agensi dalam waktu kurang lebih dari tahun, itu triknya seperti apa ya Pak? Yang Bapak bisa lakukan, yang Bapak bisa arahkan ke kami untuk berada di tahun 2021 seperti posisi Pak Apin. Demikian pertanyaan saya, 2 item. Terima kasih atas kesempatannya Bu Esther. Salam sukses, Gokron. Ya, terima kasih Pak Abdi. Saya lanjut aja langsung Bu Esther ya. Nah, bagaimana kita menghadapi orang asuransi? Ya, kalau kita ketemu orang asuransi, pasti mereka selalu bicara tentang produknya. Ya, karena produk mereka memang menjual proteksi, ya kan? Sedangkan kita menjual hanya asuransi dasar. Makanya kalau menghadapi orang asuransi, saya selalu katakan bahwa kalau kita bicara produk tidak akan tuntas karena ada plus dan minusnya. Kalau Anda ngambil proteksi besar, otomatis di investasinya pasti kecil. Nah, kalau Anda ngambil investasinya kecil, otomatis di investasinya akan besar. Jadi kalau bicara tentang benefit daripada produk, ya nggak ada habisnya, nggak selesai, saya bilang. Mendingan kalau untuk produk kita akuilah, ada plusnya di kamu, ada juga plusnya di saya. Ada minusnya di kamu, juga ada minusnya di saya. Tapi kalau hari ini kita bicara tentang produk kesehatan, ya kalau mau murah meriah dijamin lebih baik, ya salah satu ada program pemerintah untuk mengcover. Jadi sudah lumayan itu. Nah, yang saya bicarakan kalau untuk merekrut orang-orang asuransi itu di sistemnya Pak Abdi. Jadi sistem kita ini memang berbeda dengan asuransi yang lain. Pertama dari sisi bisa diwariskan. Nah, sistem kita di 3i itu bisa diwariskan. Dan saya katakan sistemnya itu mendukung untuk bisa diwariskan. Sistem asuransi di lain bisa diwariskan, tapi saya katakan sistemnya tidak mendukung untuk bisa diwariskan. Kecuali mereka yang sudah bebas validasi. Ya. Nah, kalau hari ini contoh kita di 3i, 3 grup kita sudah jalan dengan posisi platinum da misalkan. Ya, platinum agensi. Grup kita sudah jalan, sistem sudah jalan. Ya kan? Dan di asuransi lain juga, nah kita juga sudah ada posisi tertentu. Nah, grup sudah jalan. Sama-sama grup sistem sudah jalan. Ya. Jika kita wariskan kepada ahli waris, belum tentu ahli waris kita bisa seperti kita. Nah, kalau dia tidak bisa seperti kita, ya kan? Apa yang terjadi di tempat lain? Ya, kalau di tempat lain, dia tetap akan diminta target premi pribadi grup kecilnya. Dengan target tahunan setiap tahun berapa ratus juta dan itu akan divalidasi. Jika dia tidak mencapai target premi tahunan grup kecilnya, ya bisa saja dia didemosi, turun peringkat. Nah, kalau turun peringkat sedangkan sistemnya sudah jalan, apa yang terjadi? Yang terjadi
leader-leader yang awal dia bimbing, awal dia rekrut akan naik ke leader atasnya. Makanya kalau ketemu orang asuransi, mereka sering katakan, Pak, kan kita bisa tombokin dengan beli polis sendiri. Makanya agen asuransi itu banyak polis sendirinya tuh. Ditombokin gitu untuk menutup validasi sebagiannya, nggak semua, sebagian gitu. Ya. Tapi kan itu kita bicara itu mengakali. Ya. Mengakali sistem tuh. Bisa nggak bisa. Tapi sistemnya sesungguhnya kan nggak seperti itu. Ya kalau bisa diwariskan, ya sesungguhnya ya saya katakan di 3i itu simple. Sekarang ahli waris di 3i, tugasnya apa? Kewajibannya apa? Dia hanya buka polis di ID yang lama, tugasnya, kewajibannya hanya bayar premi 700.000. Dia bayarnya premi 700.000. Komisi yang sudah diwariskan oleh keluarganya tadi akan masuk ke rekening dia setiap bulan. Kita bicara sistem jalan, loh. Nah, di tempat lain, asuransi lain, sistem jalan juga. Tapi karena dia tidak bisa memenuhi validasi setiap tahunnya, akhirnya dia bisa didemosi. Kalau dia didemosi, apa yang terjadi? Leader-leader yang awal direkrut naik ke atas. Dia harus berjuang dari nol lagi. Kalau sampai turun jadi agent, apalagi turun jadi agent gitu loh. Nah, tapi ya mereka ya tetap aja ada cara katanya tadi itu ya kan, beli polis sendiri kan komisinya lebih besar Pak, bisa tutup lah hanya 300 juta. Yang bener sih. Ya itu ya satu dari sisi sistem. Nah, terus dari sistem juga untuk kelangsungan bisnis kita. Nah, kalau di 3i ini gini, saya contoh leader saya ada sini Pak Sandy. Leader saya itu Pak Sandy itu waktu join 2014 itu dia masih bekerja sebagai marketing director, ya kan? Nah, terus dia ikut program ini 350.000 sebulan. Dia nggak jalankan, dia tetap bekerja. Nah, kebetulan kita hanya ada 3 grup, grup A, grup B, grup C. Di grup A-nya ada 1 leader, yang nggak tahu dia rekrut sendiri atau dikasih Pak Koncen, saya kurang paham itu. Ada 1 leader yang bertumbuh omset miliaran, ya kan? Omset miliaran, Pak Sandy bekerja tetap sampai di bulan ke-13. Dia baru merasakan namanya bonus persistensi. Katanya bonus orang malas ya kan. Enggak usah kerja karena ada 1 grup yang besar, dia bisa menikmati bonus. Nah, yang menarik ini Pak Adi, kalau di tempat lain, kira-kira kita jadi agennya, kita nggak bisa rekrut, terus nggak bisa jual polis, bisa dapat duit nggak? Kan nggak dapat duit, betul nggak? Udah pasti nggak dapat duit. Tapi kalau mereka join di bisnis kita, mereka nggak bisa rekrut, nggak bisa jual polis, berpotensi dapat duit. Karena pasti 1 jalur pasti kita taruh. Kalau kita leadernya aktif, pasti turun ke bawah itu pasti ada 1 jalur. Seperti Pak Sandy ada 1 jalur. Nah, kalau ada 1 jalur aja bertumbuh, bulan ke-13 akan dapat bonus persistensi. Ya, nah. Jalurnya Pak Sandy itu di bawahnya banyak yang berposisi sampai crown agensi. Berarti kan secara posisi dia dilewati sama downline-nya gitu kan. Tapi masalah nggak sama dia? Nggak ada masalah teman-teman. Karena di sistem 3i itu saat kita bangun 1 grup itu kita membangun aset bisnis. Aset bisnis yang kita bangun. Tapi kalau di asuransi lain hanya ada 1 orang yang hebat kita rekrut, dia hanya hebat, kita nggak memenuhi validasi, dia lompat juga ke atas. Ya kalau lompat ke atas apa yang terjadi? Ya kita rekrutnya nggak dapat apa-apa, gigi jari teman, ya nggak dapat apa-apa. Jadi kita tidak bisa membangun aset bisnis. Nah, setelah 2 tahun, tepatnya Agustus itu Pak Sandy ketemu saya. Ya, setelah ketemu saya join, saya jalankan bisnis ini dibantu oleh Pak Sandy. Ya, bertumbuhlah grup saya. Bertumbuh grup saya, mulailah dapat bonus level karena pembanding, betul nggak? Nah, naik ke jutaan, puluhan juta. Sekarang ya, dengan 2 grup besarnya bisa 100-an juta per bulan. Ya kan? Ya. Terus kami di bawah direct banyak nggak nyalip secara posisi? Banyak teman-teman. Kami salip, awalnya salip, ya kan? Income posisi kami salip. Tapi 1 bonus Pak Sandy yang tidak bisa kami salip. Bonus level. Kami nggak bisa nyalip. Karena sebelumnya Pak Sandy sudah punya aset di grup A-nya. Nah, saya di grup B-nya. Nggak mungkin bonus level saya lebih besar dari bonus Pak Sandy, nggak mungkin itu. Kalau bonus posisi bisa ya. Ya kan? Pasti. Karena saya ada posisi lebih tinggi. Ya kan? Bonus royalti bisa iya.
saya bisa lebih besar dari Pak Sandy, tapi di bonus level saya nggak mungkin bisa. Nah, makanya menarik di 3A itu karena kita bangun grup A, grup B, grup C. Kita ini bukan hanya bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Kalau hanya bekerja dapat penghasilan, dimanapun bekerja kita dapat penghasilan. Tapi di konsep 3A ini kita kerja untuk membangun aset bisnis. Bangun grup A menjadi aset bisnis. Bangun grup B menjadi aset bisnis. Bangun grup C menjadi aset bisnis. 2 grup besar aja hari ini terbukti bisa income ratusan juta. Itu di 3I. Kalau di tempat lain Pak Abdi, maaf, nggak akan terjadi seperti itu. Kalau Anda tahun ini hanya rekrut 1 orang hebat, tahun depan Anda kerja lagi, bangun lagi, rekrut orang hebat, Anda nggak akan jadi apa-apa. Karena setiap orang hebat dia loncat ke atas. Akhirnya Anda ada juga frustasi. Makanya teman-teman yang di insuran lain, pilih 3I, udah nggak salah. Anda membangun rumah di atas pondasi batu karang. Ya, ada gelombang nggak akan hancur. Tapi kalau di sana Anda bangun rumah di atas pondasi pasir, gelombang hancur itu bisnis Anda. Ya. Kecuali yang tadi saya katakan tanda kutip ya yang sudah lewat validasi. Cuma untuk bisa melewati validasi itu tidak gampang. Nah, untuk meraih yang kedua pertanyaan untuk meraih posisi platinum sebenarnya nggak ada cara lain Pak Abdi ya. Sama posisinya. Ya kan? Kita hari ini kalau lagi sakit contoh Pak Abdi, Anda harus minum obat itu nggak? Anda sakit harus minum obat, nggak ada jalan lain. Seperti hari ini kondisi COVID, yang terjadi pergolakan ekonomi, ya kan? Anda kalau mau bertahan di 3I, Anda terus harus prospek. Anda kalau meninggalkan prospek, meninggalkan pertemuan, ya wassalam bisnis Anda. Sama dengan orang sakit tadi. Orang sakit dia malas-malasan, dia hanya tidur di atas kasurnya. Nggak akan sembuh. Jadi kita hari ini di 3I, ya kan? Kalau kondisi lagi menurun dengan pandemik ini, efek pandemik, ya kita harus lebih giat, lebih rajin. Kalau kita malas, wassalam, bisnisnya pasti hilang. Ya, jadi itu yang harus kita kerjakan. Artinya perbanyak prospek. Nah, bagaimana meraih platinum? Ya, meraih platinum ya sama lah. Kita hari ini sudah banyak belajar dari master-master kita di online ya. Saya juga banyak belajar. Nah, sebenarnya kita bisa jalankan secara online. Cuma yang membuat kita nih kadang-kadang tidak bisa apa ya? Menurut saya tidak konsisten. Coba saya sendiri mengakui saya kurang konsisten. Makanya kadang-kadang saya berpikir, kalau saya konsisten, contohlah saya setiap hari ada prospek kepada orang baru 5-10 orang. Apalagi hari zamannya online gitu loh. Pak Sandy kapan itu bawa ya Kamis kemarin ya. Bahwa bisnis ini ya dia katakannya kalau nggak ada hubungan dengan internet udah ketinggalan masa. Ya. Jadi bisnis kita ini harus berhubungan dengan internet. Jadi dengan online kita bisa kerjakan bisnis ini. Ya. Jadi caranya ya konsisten ya untuk mendapatkan meraih posisi jenjang karir ya. Pertama harus konsisten dalam prospek. Ya bagaimana caranya? Anda mau offline, Anda online konsisten. Coba Anda praktekkan 5-10 orang atau 3-10 orang setiap hari konsisten Anda prospek. Saya garansi pasti kita semua bisa naik posisi. Nah, saya sendiri lagi bergumul dalam hal itu. Saya juga lagi menggali karena udah berapa tahun semenjak COVID ini setahun lebih, jangan terjadi hambatan dan lain-lain. Saya refleksi diri saya bahwa saya selama ini kurang konsisten. Makanya saya lagi meningkatkan dengan posisi sekarang juga. Saya lagi meningkatkan bagaimana untuk bisa terus konsisten untuk prospek. Nah, mungkin itu aja Pak Abdi. Jadi konsistennya Pak Abdi. Oke, baik Pak Apin. Ya, pertanyaan yang sudah terjawab dan memang ini juga menjawab ya kebutuhan kita agen-agen 3i Networks di lapangan. Dan sudah banyak nih Pak Apin feedback dari mitra-mitra 3i Networks bahwa ini memang sangat bagus sekali pemahamannya. Nah, buat teman-teman yang kepengen dengar lagi, rekamannya boleh diulang lagi ya di YouTube 3i Live Channel supaya mendengarkan berkali-kali karena ini memang ilmunya bagus. Kita dengarkan, beruntung sekali Pak Apin meluangkan waktu ya sebagai praktisi agen asuransi konvensional yang
begitu kekeh pada waktu itu, dan ketika melihat kemudahan sistem di 3i Networks langsung buru-buru banting setir. Itulah kenapa Pak Apin memang betul ngomong kalau kita sudah ada di kendaraan yang tepat di bisnis 3i Networks ini, kita sudah membangun aset. Nah, teman-teman, karena keterbatasan waktu, kita akan akhiri pertemuan kita pada siang ini. Silakan menyimak kembali obrolan awal dengan Pak Apin, sehingga teman-teman juga bisa tahu penjelasan dari awalnya. Baik, terima kasih Pak Apin untuk waktunya yang sudah menginspirasi dengan sharing yang sudah ada. Kita doakan semoga selalu sehat ke depannya, dan mungkin sebelum berakhir, kita mendengarkan closing statement dulu dari Pak Apin, mungkin 2 atau 3 menit. Silakan Pak. Ya, kalau bicara asuransi itu dibeli, ya kan, bukan saat kita perlu, teman-teman. Ya, saat kita tidak perlulah kita membeli produk asuransi. Sama dengan produk 3i ini, sebenarnya saat kita belum perlu. Waktu itu saya ingat saya membeli produk asuransi di Agustus 2015, saya belum perlu. Saya perlunya 5 tahun ke depan, karena anak saya mau kuliah. 5 tahun ke depan dia perlu puluhan juta. Makanya saya beli produk asuransi itu benar-benar saat saya belum perlu. Nah, saat 5 tahun ke depan saya perlu, ada uang yang bisa saya cairkan, saya bisa untuk mendaftarkan anak saya kuliah. Jadi teman-teman, hari ini, kalau Anda belum perlu, belilah asuransi itu sekarang. Sekaranglah waktu yang tepat Anda untuk memiliki program asuransi. Jangan menunda, jangan tunggu perlu. Karena saat Anda perlu, itu tidak bisa Anda beli. Mungkin Anda sakit, ya kan? Mungkin kondisi keuangan kurang baik. Tapi hari ini jika Anda mampu, belilah saat ini dengan premi 350.000 aja sudah bisa kita memiliki sebuah asuransi, mempersiapkan untuk masa depan keluarga. Nah, saya mau tambahkan satu yang penting kita. Jadi gini, saya kemarin ada satu closing ya. Kalau kita ikut premi yang 1 juta, paling tidak ada 60 juta uang pertanggungan jiwa. Nah, kebetulan mitra saya itu mempunyai keyakinan kalau dia pergi jauh aja, dia harus menyiapkan minimal 1 tahun untuk biaya kehidupan keluarganya. Makanya diambil program ini sebenarnya begini. Bayangkan kalau dia ikut program ini 1 juta, 5 tahun kemudian saldo investasinya kurang lebih 50-an juta. Itu saldo investasinya yang bisa dia miliki. Yang kedua, melalui program ini dia secara tidak langsung sudah memprotek nilai ekonomisnya untuk 1 tahun ke depan. Jadi kalau Tuhan panggil dia, setidaknya 5 juta, 5 juta, 5 juta sampai 12 bulan ke depan, dia sudah mempunyai proteksi untuk kehidupan keluarganya. Jadi secara nggak langsung dia bilang, wah program ini sangat bagus, setidaknya sesuai dengan keyakinan saya untuk mempersiapkan biaya kehidupan minimal 1 tahun ke depan kalau saya terjadi apa-apa. Oke, itu aja mungkin Bester. Terima kasih teman-teman. APBN, ambil positif dan buang negatifnya.